Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pagi ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur dan bersukacita, serta menjadi saksi dalam peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Nathaniel Wilson dan Saudari Alia Ignacia Kam. Ibadah pada pagi ini diawali dengan prosesi masuk. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Prosesi masuk diawali oleh pendeta peneguh, yaitu Pendeta Dani Christopher. Kemudian kita sambut kedua mama dari kedua mempelai, yaitu Ibu Rini Setiadi dan Ibu Li Sufung. Melalui Mama Nathan dan Alia boleh dilahirkan, dan Tuhan yang memberkati kedua mama sehingga hari ini boleh menyaksikan pernikahan putra dan putri mereka. Ibu Rini dan Ibu Li Sufung akan menyalakan lilin. Kita menyambut mempelai pria yang berbahagia tentunya. Nathaniel bersama dengan sahabat-sahabat yang mengiringi sebagai groomsman. Kemudian pembawa cincin yaitu adik Natania dan penabur bunga yaitu adik Mia dan Queen. Persilakan memasuki ruangan.
Saat ini semua sahabat dari Alia yang menjadi bridesmaids dipersilakan untuk memasuki ruangan. Tibalah saatnya kita menyambut mempelai wanita yang berbahagia pada hari ini, yaitu Alia akan memasuki ruang ibadah dihantar oleh Papa tercinta, yaitu Bapak Hedikam. Persilakan. Kita beri tepuk tangan. Siapa yang akan mempelai wanita kepada mempelai? Saya Hedikam akan menyerahkan putri saya tercinta Alia Ignacia Kam kepada Nathanael Wilson. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah Nathan dan Alia juga mengalami kasih dan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan yang telah mempertemukan Nathan dan Alia. Tuhan yang memimpin relasi mereka. Dan Tuhan yang menuntun mereka sampai hari ini. Mereka akan diteguhkan menjadi pasangan suami istri. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dengan segenap hati mari kita bersama memuji kasih dan kebesaran Tuhan. Kita agungkan Dia Allah yang besar. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.
Tuhan yang mulia itu. Kita nyanyikan di dalam bahasa Indonesia. Aku lihat bintang gelapan dan bunyi burung riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita katakan sekali lagi, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar. Katakan sekali lagi, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu agung dan mulia, Allah yang menjadi sumber berkat dan kasih di dalam kehidupan kami, dan juga khususnya di dalam kehidupan Nathan dan Alia. Sungguh besar Kau Tuhan yang mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini, yang menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan di dalam kasih-Mu yang besar, Tuhan juga yang telah menuntun Nathan dan Alia, sehingga hari ini mereka akan bersama-sama mengikat janji suci di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang besar dan mulia. Dan mereka boleh menjadi pasangan suami istri yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah kami yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Diaken Heri Kurniawan. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan, selama ini Alia boleh melayani di dalam pelayanan anak, di dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Dan hari ini rekan-rekan guru sekolah minggu mau menyatakan kasih mereka dengan menyanyikan pujian
yang dipersembahkan oleh Paduan Suara Guru Sekolah Minggu dengan judul Cerahnya Hari Ini. Persilakan para guru boleh maju. Pujian yang tadi telah disampaikan menghantar kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Hosea dengan tema Kasih Tidak Pernah Gagal.
Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat bersukacita. Kita bisa menyaksikan kedua mempelai yang cakep dan cantik ya, di hadapan Tuhan, demikian juga di hadapan jemaat, dipersatukan di dalam pemberkatan nikah yang sangat hikmat ini. Upacara pernikahan Alia dan Nathan bukan merupakan suatu upacara yang kebetulan, karena mereka sudah mempersiapkan acara ini dan merencanakan acara ini. Saya kira sudah 2 tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu, Alia berkata kepada saya, Pak Stephen bisa hadir untuk pernikahan mereka dan minta saya memberikan khotbah pada hari ini. Secara tidak sadar bahwa 2 tahun berlalu cepat sekali dan berarti mereka sudah jatuh cinta paling sedikit sudah 2 tahun yang lalu. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, waktu berlalu demikian cepat. Saya yakin selama 2 tahun yang lalu mereka sudah memiliki perkenalan satu dengan yang lain dan cinta kasih mereka semakin mendalam. Dan mereka juga bertumbuh di dalam pemupukan cinta kasih selangkah demi selangkah sampai hari ini mereka mengambil keputusan dan komitmen yang kekal, yang permanen untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan dan mengambil janji untuk bersatu di dalam Tuhan dan menempuh hidup yang baru. Jadi sejak mereka mengenal satu dengan yang lain selama ini dan seterusnya, saya yakin sekali bahwa Nathan dan Alia mereka sudah belajar mengasihi satu dengan yang lain semakin progresif, semakin mendalam dan juga memperkaya dan memperkuat cinta kasih mereka ya semakin intim satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ya saya tahu bahwa dasar pernikahan yang utuh adalah cinta kasih. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain sampai hari ini. Dan terus menerus mereka akan memupuk dan memperkuat, memperkaya cinta kasih mereka sampai seterusnya, sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu kasih tidak pernah gagal. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Nah, kasih tidak pernah gagal di dalam terjemahan bahasa Indonesia 1 Korintus pasal 13 ayat 8a, kasih tidak berkesudahan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia bernubuat satu hari akan berakhir. Lalu karunia berbahasa roh satu hari akan berhenti. Lalu karunia pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan satu hari akan lenyap. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Lalu di dalam terjemahan bahasa Indonesia tentang kalimat yang begitu pendek, yang begitu penting ini, kita bisa mengerti ya, kasih itu tidak pernah gagal, karena di dalam terjemahan Alkitab yang lain memberikan penjelasan yang lebih luas, yaitu kasih tidak pernah berakhir. Love never ends. Kasih akan bertahan selama-lamanya. Kalau engkau mengasihi seseorang, benar-benar engkau mengasihi dengan agape love, kasih daripada Tuhan, maka saudara akan bertahan. Bertahan di dalam relasi saudara dengan kekasihmu sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Yang menikah, amin. Yang belum menikah, amin. Amin juga. Ya. Dan kita akan melihat lagi, kasih tidak akan lenyap dan kasih tidak pernah gagal. Nah, kasih tidak pernah gagal di dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah love never fails. Ya, ingat hari ini, lupa semua khotbah saya. Jangan lupa Nathan, ya, Alia. Okay. Our love never fail. Amin. Nah, mengapa kasih itu tidak pernah gagal? Saya memberikan 4 alasan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain di dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam relasi, berdasarkan kasih daripada agape, maka kasih agape itu akan memelihara dan menopang relasi saudara sampai akhir. Maka kasih itu tidak pernah gagal, never fails. Pertama, kenapa? Nah, Alkitab memberitakan kepada kita bahwa kasih itu tidak pernah gagal karena kasih itu kuat. Love is very, very strong. Nah, Sulaiman melukiskan relasi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, relasi kasih yang begitu indah, begitu intim sampai titik puncak. Di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8, itu adalah puncak daripada kitab Kidung Agung. Lalu si wanita itu mengucapkan kalimat yang sangat indah sekali. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Nah, di sini Sulaiman melukiskan relasi cinta suami istri itu saling mencintai dengan cinta yang sejati dan sungguh-sungguh memupuk cinta mereka. Cinta itu kuatnya luar biasa. Cinta itu kuat, maka mengakibatkan dan juga menghasilkan relasi suami istri atau relasi kita dengan Tuhan, dengan orang lain itu akan terus utuh dan kuat dan tidak akan gagal. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Sulaiman di dalam pasal ini? Di dalam Sulaiman mengatakan bahwa kasih itu kuat seperti maut. Kasih itu gigih seperti dunia orang mati. Kasih itu seperti nyala api, ya, dan tidak bisa dipadamkan, tidak dapat dipadamkan. Sungai-sungai yang memiliki air yang deras tidak dapat menghanyutkannya. Betul, ya. Seseorang kalau punya cinta kasih, dia memiliki keberanian yang luar biasa dan dia tidak takut mati. Bahkan dia rela juga mengkorbankan jiwanya. Berapa besar kekuatan kasih itu? Kasih itu memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan maut dan juga ancaman di dalam hidup seseorang. Pernahkah engkau mendengar berita? Saya sering mendengar berita-berita yang terjadi di dalam musibah yang ada di Amerika. Nah, pernahkah engkau mendengar atau melihat berita bahwa seorang suami itu dia melihat bahwa istrinya itu dibawa oleh air banjir. Ketika dia dibawa oleh arus banjir, suaminya melihat dan dia berani, ya, karena cinta dia berusaha, ya, meloncatkan diri di dalam air yang sedang banjir, yang sedang yang membawa istrinya itu menuju ke arah yang lain, dan dia berusaha berani mati untuk menyelamatkan istrinya. Mengapa demikian? Karena cinta itu apa? Kuat. Pernahkah engkau mendengar berita bahwa seorang istri, ya, karena dia sedang keluar dan menghadapi salju yang begitu deras dan sehingga istrinya itu ditutup oleh salju
Sampai suaminya tahu bahwa istrinya hilang. Dia berusaha mencari. Akhirnya dia menemukan istrinya yang sudah ditutupin oleh salju. Namun Tuhan masih selamatkan istrinya. Tetapi dalam cerita-cerita seperti ini sedang menunjukkan apa? Menunjukkan cinta itu kuat. Dan lebih kuat daripada apa? Lebih kuat daripada nyala api yang hebat. Waktu hutan sedang dibakar di Amerika, di Australia, di mana-mana. Api yang begitu hebat, yang begitu menyala dengan begitu deras. Tetapi air yang deras pun tidak bisa memadamkan api itu. Betul tidak? Karena apa? Karena cinta seperti nyala api yang luar biasa. Nah, saya harap Nathan dan Alia di dalam memupuk cinta kasih saudara satu dengan yang lain. Dan akan terus-menerus bertumbuh di dalam cinta. Dan cinta kalian berdua hari demi hari, tahun demi tahun. Bukan semakin lemah, tetapi semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Karena cinta yang kuat akan mengakibatkan relasi suami istri itu tetap bisa bertahan sampai akhir. Yang kedua, cinta itu mengapa tidak gagal? Cinta tidak gagal karena cinta itu menanggung segala sesuatu. Love bears all things. Cinta itu bisa menanggung segala sesuatu. Maka di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kasih itu panjang sabar. Sabar tidak cukup. Sabar itu perlu panjang. Diperpanjang. Itu disebut suffer long. Love is suffer long atau long suffering. Itu artinya kalau orang mencintai seseorang, sungguh-sungguh dia cinta, dia bisa bertahan lama. Dia bisa endure, memiliki itu keuletan untuk menahan segala kesulitan, tantangan dan juga tekanan, bahkan segala pukulan dan lain-lainnya. Itu karena apa? Karena love bears everything. Lalu kasih itu menanggung segala sesuatu. Maka Alkitab mengatakan di sini, kasih itu panjang sabar, kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu seperti emas yang tulen, yang bisa tahan segala ujian dan bakaran daripada api. Karena emas itu sudah murni. Cencing bu paho. Oleh sebab itu, kalau emas itu sudah murni, api apa saja yang datang, dia tetap memelihara kemurnian dan tetap bisa menahan segala sesuatu. Maka banyak suami, banyak istri tahan banting, tahan kesulitan, tahan penderitaan. Lihat orang tuamu yang membesarkan engkau, yang sampai hari ini. Berapa besar tekanan, kesulitan, beban yang mereka pikul. Berapa pengorbanan orang tua yang mereka curahkan untuk membesarkan engkau. Sehingga mengakibatkan dan membuat engkau hari ini memiliki karier yang baik. Hari ini engkau bisa selesai studi dengan baik. Hari ini engkau bisa menempuh masa depan yang lebih baik. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari kasih. Kasih yang panjang sabar. Kasih yang bertahan. Tahan segala kesulitan dan lain-lainnya. Dan saudara yang mengasihi satu dengan yang lain, yang masih muda, pupuklah cinta kasih melalui ujian. Tuhan izinkan ujian tiba. Izinkan kesulitan tiba. Itu sedang menguji cinta kasih kita. Apakah kita bisa bertahan. Nah, cinta yang murni adalah cinta yang bertahan, menanggung segala kesulitan. Baru-baru minggu yang lalu seorang jemaat saya berkata kepada saya, dia sudah umur kira-kira 80 tahun, suaminya 80 tahun lebih. Mereka ini sudah lama menjadi anggota gereja kita di Amerika dan pernah menjadi pengurus. Lalu saya tanya ibu yang tua ini, bagaimana keadaan suamimu? Ya, kesehatannya, dia sehat-sehat akhir ini dan sekarang bisa makan dengan baik. Cuma dia bilang suka mengeluh sini, mengeluh sana, lalu suka mengeritik, suka enggak puas, suka makanan ini enggak enak, itu enggak enak. Dan semua terus komplain apa. Untung saya sabar, dia bilang. Coba saya enggak sabar, sudah kabur saya itu.
Dan untung saya masih bisa tahan. Kalau saya tidak tahan ya sampai hari ini, ya bagaimana kita bisa tetap pelihara hubungan ya sampai hari ini? Nah, saudara bisa melihat cerita yang begitu singkat. Saudara melukiskan apa? Saudara melukiskan bahwa saudari ibu yang tua ini bisa bertahan karena apa? Karena dia tetap memelihara cinta kasih dan komitmen dia ya terhadap suaminya sampai hari ini. Yang sedang sakit-sakit dan juga yang mengalami kelemahan fisik. Dan Yesus Kristus menjadi contoh yang baik. Yesus karena sabar di dalam penderitaan demi mencintai kita. Karena Yesus mencintai kita, dia tahan penderitaan, tahan kesulitan, tahan segala tantangan, tahan segala godaan, tahan segala ujian. Sehingga dia mati bagi kita, sehingga mengakibatkan kita memiliki apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus adalah contoh yang paling baik. Ya, untuk Nathan, untuk Alia, untuk kita semua. Karena dia tahan ya, di dalam penderitaan dan tekun ya terus menderita dan menyelesaikan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, love never fails. Kenapa? Karena kasih tidak memiliki pemisahan. Love has no separation. Mari kita baca ayat ini. Ayat ini diutarakan oleh Rasul Paulus sedang membicarakan kasih akan mengakibatkan ya kesatuan yang utuh dan tidak ada pemisahan. There is no separation in love. Okay. Maka kita baca sama-sama. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan dan kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa bagi maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus adalah contoh yang sangat baik bagi kita semua. Relasi Paulus dengan Tuhan itu begitu dekat karena dia mengalami kasih Tuhan Yesus. Lalu dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengalami Yesus, Yesus mengasihi dia, dan dia mengasihi Yesus. Karena relasi kasih inilah yang membuat Paulus tetap memelihara keintiman, keeratan, dan kesatuan dengan Kristus. Walaupun dia menghadapi banyak aniaya. Rasul yang menghadapi aniaya, tekanan, kesulitan yang paling banyak adalah Rasul Paulus. Ketelanjangan, kelaparan, aniaya, sakit penyakit, segala kesulitan, tantangan yang dia hadapi demi Kristus. Kalau engkau mengalami kesulitan, mungkin sebentar engkau mengatakan Tuhan Yesus, amin, bye-bye. Ya, tapi kalau engkau suami menghadapi kesulitan, lalu tidak bisa bertahan di dalam kesulitan, akan berpikirkan, yalah kita cerai saja, lebih baik. Maka ada orang tua mengatakan, ya puji Tuhan ya, anak saya sudah menikah, sudah 10-an lebih, bisa tahan 10 tahun, sekarang mau bercerai, ya nggak apa-apalah. Itu bukan komitmen pernikahan. Ya. Bukan pikiran yang harus kita mikirkan. Kalau tidak pernikahan itu tidak bisa bekerja dengan baik, berjalan dengan baik, lalu mulai pikirkan perceraian. Di dalam pernikahan yang disatukan oleh Tuhan, sudah menjadi satu daging, itu adalah kesatuan yang permanen, yang utuh. Maka kalau ada kesulitan, tantangan, jangan mulai pikir, ya cerai saja lah ya, cerai saja. Begitu gampang. 10 kali waktu engkau mengatakan aku bercerai, nanti besok istrimu mengatakan, ya udah, lu mau cerai toh? Ya kita cerai. Di sini kita dapat melihat kasih agape yang sejati itu ya adalah kasih yang memelihara kesatuan. There is no separation. Maka hari ini engkau mengambil komitmen, ambil janji, bukan?
sebentar lagi akan janji pernikahan. Ya, baik susah atau senang. Ya, baik miskin atau kaya. Baik itu di PHK atau tidak punya PHK. Itu semua tidak akan membuat engkau berpisah satu dengan yang lain. Ada seorang jemaat saya yang di San Francisco. Suaminya sudah kena stroke 3 kali. Stroke 1 kali bisa ngomong, bisa jalan. Stroke kedua kali nggak bisa jalan, lalu pakai kursi roda. Stroke ketiga, lalu sudah nggak bisa ngomong lagi. Jadi itu manusia namanya vegetable. Lalu nggak bisa ngomong, lalu dia berada di rumah sakit. Kemudian setiap hari sejak dia kena stroke ketiga kali, terbaring di rumah sakit, sudah nggak bisa pulang lagi. Dan terus di rumah sakit, kemudian dipindah ke nursing home. Berapa lama, sudah tahu? 10 tahun. Lalu orang banyak mengatakan sama istrinya, ya, hai saudari, udahlah, lu punya suami, sudah nggak sadar lagi. Saya jadi pendeta sudah berulang kali kunjungi dia di rumah sakit, tetapi dia sudah bilang, nggak tahu saya itu siapa, nggak tahu. Ya, makanya pakai selang, bisa tahan 10 tahun. Ya, pakai selang masuki makanan, bisa hidup 10 tahun. Lalu ada orang mengatakan, udahlah saudari, udahlah suaminya begitu, lebih baik you perhatikan anakmu, biarin dia mati aja lah. Dia ada orang jaga di sana, tinggalin dia lah. Berapa tahun dia setia sama suaminya? 10 tahun. Tiap hari ke rumah sakit, walaupun suaminya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi tetap tetap datang, kunjungi dia, lalu mandiin dia, ya, lalu begitu mencinta. Itu namanya cinta agape ya. Cinta yang tanpa syarat. Cinta yang memberi. Maka karena dia tahu sejak dia ambil komitmen untuk cinta kepada suami dan janji, dia tetap pelihara sampai terakhir 10 tahun kemudian suaminya meninggal. Nah, sejak itulah dia sudah bebas. Ini contoh yang sangat sederhana. Tapi sedang melukiskan bahwa in love there is no separation. No separation. Maka saya harap Nathan, Alia hari ini sudah ambil janji, ingat janji ini harus saudara pegang dengan baik-baik. Dan kesatuan suami istri itu tidak bisa dipisahkan oleh siapa? Bukan tidak dipisahkan oleh orang tua ya. Okay? Banyak orang tua campur urusan sama anak, akhirnya timbul buat anak itu bercerai. Lalu kesatuan anak suami istri itu tidak bisa dipisahkan oleh orang ketiga. Perselingkuhan itu orang ketiga. Tidak bisa dipisahkan oleh orang yang ketiga. Tidak bisa dipisahkan oleh orang tua. Tidak dipisahkan oleh semua kesulitan apapun yang kau alami. Karena in love there is no separation. Oke? Amin. Mari kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kasih itu tidak menyayangkan. Nah, ini in love no separation. Lihat kedua foto ini, bagusnya luar biasa, betul? Ya, baik. Okay. Dan disimpan foto ini ya, jangan hilang ya. Okay. Nah, baik. In love, there is no separation. The lover and the beloved are one. Ayo, semua baca. 1, 2. Oh, Ali yang baca aja. Nathan yang baca. 2 orang baca. Ayo, 1, 2, 3. Kencang sedikit. Ya. In love, there is no separation. The lover and the beloved are one. Semua bisa hafal? Ini ayat hafalan hari ini ya. Saudara ya? Oke, baik. Baik, kita lihat yang terakhir. Love has no reservation. Ya. Okay. Love has no reservation. Kasih itu tidak ada sesuatu yang engkau simpen, engkau nyayangkan. Sampai kamu itu peliknya setengah mati. Dan juga nggak rela kamu kasih. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi di sini kita akan melihat 2 contoh yang sederhana. Contoh yang paling agung dalam sejarah manusia itu adalah dari Abraham. Abraham punya anak, dia tunggu 25 tahun lalu memiliki anak. Setelah memiliki anak, anak ini sudah jadi remaja. Lalu Tuhan kasih tahu sama Abraham, Abraham, bawalah anakmu Ishak dipersembahkan, harus disembelih, dipersembahkan di atas mezbah. Lalu waktu Abraham mendengar hal itu, Abraham nggak argumentasi dengan Tuhan. Tuhan, lu sudah kasih sama saya anak, masuk minta lagi, suruh dipersembahkan. Itu nggak fair, betul tidak? Tidak, dia tidak begitu.
dia taat, hari besoknya dia bawa anaknya pergi ke Bukit Moria dan dia persembahkan. Lalu di sini Alkitab mengatakan, ya, Abraham tidak segan-segan, ini kalimat ya, tidak segan-segan memberikan anak yang dia paling cintai dan anak yang tunggal. Coba yuk bayangkan ya, ibu-ibu yang punya anak yang tunggal. Si Dede ini kan anak tunggal, ini anak tunggal itu ya, anak yang paling dia cintai itu. Okay. Lalu seperti Abraham tuh diminta itu, mau persembahkan sama Tuhan itu. Jadi waktu Tuhan berkata sama Abraham, kita balik ke ayat ini ya. Oke. Lalu kita lihat Abraham, lalu Tuhan berkata kepada Abraham, lalu Abraham mempersembahkan anaknya. Dia berkata, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Artinya engkau hormat kepada Allah, hormat kepadaku. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Katanya karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan itu amat banyak. Ini janji Tuhan. Jadi Abraham cinta Tuhan itu sampai yang terbaik. Tuhan mau meminta sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik, maka Abraham memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia melimpah-limpah. Contoh yang kedua, Tuhan kasih kita contoh. Allah sendiri memberikan kita contoh. Kita lihat ayat berikutnya. Ya. Lalu Allah memberikan contoh kepada kita. Baca ayat ini. Ini ayat yang sangat baik. Ya. Sangat agung sekali. Semua ikutin saya baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini ayat ini sedang menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita, menyerahkan segala sesuatu kepada kita. Betul? Betul tidak? Ya? Segala ciptaan Tuhan kasih kita. Tapi masih ada lagi satu hal. Tuhan punya buah hati. Anak yang tunggal, yang dia cintai itu, di sini dikatakan dia berikan kepada kita. Dia memberikan kita yang terbaik. Dia tidak menyayangkan, tidak reserve. Tapi karena cinta, dia memberikan kepada kita. Sama. Baru-baru kalau jatuh cinta, kamu beli semua yang mahal, barang-barang yang mahal, berani ya, kasih sama kekasihmu, betul tidak? Jadi sekarang apa yang Tuhan mau tuntut sama engkau sebagai suami, sebagai istri? Ya, yaitu cintai istrimu, cintai suamimu dengan apa? Dengan tidak menyayangkan apa yang kamu miliki itu, kamu rela memberikan. Dan jikalau engkau sungguh-sungguh cinta, engkau rela memberikan waktumu, energimu, bahkan kekuatanmu, dan juga harta bendamu terakhir jiwamu engkau rela berikan kepada kekasihmu. Okay? Itu disebut no reservation. Tidak ada sesuatu yang dipertahankan. Nah, Abraham jadi contoh. Allah jadi contoh. Dan Tuhan mau kita juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Marilah kita memberi dengan tanpa menyayangkan sesuatu yang sementara itu. Menunjukkan bahkan jiwa kita pun perlu kita korbankan untuk apa? Untuk kekasih kita. Ya. Kita akan melihat di dalam sejarah filsafat seorang filosof namanya Epictetus. Lalu Epictetus itu adalah seorang filosof pada abad pertama dan abad kedua setelah Masehi. Dan dia adalah seorang budak. Dia lahir di rumah orang kaya, tapi dia budak. Ya. Dia adalah budak lahir di rumah orang kaya. Kelihatannya dia nasibnya tidak baik. Seumur hidup tidak ada masa depan yang baik. Tapi ketemu ini tuan yang baik. Tuan rumah yang baik. Kaya raya tapi dia pupuk si Epictetus. Supaya dia punya pendidikan yang tinggi. Akhirnya si Epictetus akhirnya menjadi seorang filosof yang terkenal. Dan dia mendirikan satu sekolah filsafat ya, di satu kota di Yunani. Kemudian dia membicarakan tentang cinta kasih. Ya, mereka tanya kepada Epictetus, "Hai Epictetus, can you tell me, can you teach us
about what is love. What is love? Lalu dia mengatakan kepada kita bahwa cinta itu adalah suatu pilihan yang rasional. Suatu pilihan yang mempunyai budi luhur. Meite, pilihan yang memiliki budi yang luhur. Suatu pilihan yang rasional. Dia mengatakan pilihan ini harus kita tunjukkan di dalam mencintai orang lain. Dan juga mengharapkan orang lain memiliki kesejahteraan dan juga memiliki juga kebaikan. Maka cinta itu adalah pilihan yang rasional, merupakan juga satu budi yang luhur dan engkau mau menunjukkan kepada orang lain, berikan kepada orang lain supaya orang lain memiliki sejahtera. Lalu dia ucapkan kalimat di dalam hal ini. Ya, di dalam kalimat ini. Love must be given freely without the expectation of anything in return. And love is best expressed unconditionally. Cinta harus diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Cinta paling baik diungkapkan secara tanpa syarat. Maka jangan lupa Nathan, Alia, cinta tidak ada pelit, okay? Ya. Di dalam cinta itu engkau memberikan yang terbaik. Lalu jiwamu itu yang paling berharga. Berikan kepada istrimu dan suamimu. Amin. Jangan lupa ya. Baik. Okay. Nah, mari kita lihat yang konklusi. Kalau di dalam konklusi saya mau tutup dengan satu cerita. Love never ends. Zaman dulu pada zaman Medi Parsi, seorang raja namanya Raja Cyrus. Si Raja Cyrus dia menangkap seorang raja namanya Raja Armenia. Waktu Raja Armenia itu ditangkap, istrinya ditangkap, anak-anaknya ditangkap, satu keluarga ditangkap jadi tawanan di Medi Parsi. Nah, ketika sekeluarga ini ditangkap lalu jadi tawanan, mereka menderita di kerajaan Medi Parsi. Satu hari Raja Cyrus panggil Raja Armenia. Come here Armenia, King Armenia with your family. Come over here. Lalu si Raja Armenia sama keluarganya menghadapi Raja Cyrus. Waktu mereka menghadapi Raja Cyrus, dia tanya 3 pertanyaan. Ya, perhatikan. Pertanyaan pertama, Raja Cyrus bertanya, okay, if I set you free today, what will you give me if I give you freedom? Ngerti kalimat ini? Nggak ngerti ya sudahlah ya. Kalau saya memberikan engkau kebebasan hari ini, yang ngomong sama Raja Armenia, apa yang engkau mau berikan kepadaku? Raja Armenia dia berpikir, aku akan memberikan setengah dari kerajaanku, ya, setengah, half of my kingdom, I will give it to you. Lalu timbul pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Kalau hari ini saya bebaskan anakmu, your children, what are you going to give it to me? Apa yang engkau mau berikan kepadaku? Lalu Raja Armenia berpikir, anak saya bebas. Baik, dia jawab, I will give my whole kingdom to you. Saya akan memberikan seluruh kerajaan. Jadi kalau raja dibebaskan, dapat apa? Setengah kerajaan, betul? Kalau anaknya dibebaskan, dapat apa? Seluruh kerajaan. Wah, habislah semua. Mau apa lagi, betul? Nah, pertanyaan terakhir kita tanya. Kalau hari ini saya bebaskan istrimu, oke? Ya? Hari ini, apa yang engkau mau berikan kepadaku? Jawabnya apa? Gak ada apa-apa lagi, betul ya? Masih ada satu. Ya? Aku akan memberikan seluruh kerajaanku dan jiwaku. Jiwaku, nyawaku aku berikan kepada Raja Cyrus. Wah, Raja Cyrus itu dengar, bagus ini jawabannya ini. Ya, ciamik itu jawabannya ya. Oke, ya, bagus ini. Nah, pulang. Oke, bebas. Dikasih pulang tanpa syarat itu pulang. Jadi waktu mereka sekeluarga pulang, mereka ngobrol sambil jalan. Wah, si Raja Cyrus itu baik sekali ya.
Sangat dermawan, dia bebaskan kita, lihat dia itu sangat murah hati. Lalu si istri berkata kepada Raja Armenia, dia punya suami itu. Saya tidak melihat kemurahan anugerah dari Raja Sirus. Saya tidak melihat apa saja dari raja itu. Baik dia baik hati, saya tidak lihat. Yang saya lihat apa? Yang saya lihat ada seorang yang mencintai aku, yang rela mengkorbankan jiwaku bagi. Siapa dia? Yaitu Raja Armenius, betul? Jadi Raja Armenius itu menunjukkan 4 aspek tentang kasih. Baik. Dia karena kasih dia berani, tidak takut mati karena kasihnya kuat kepada kepada anak dan istri, betul? Dia karena kasih, dia rela memikul semua tanggung jawab kesulitan, bahkan penderitaan dan aniaya untuk keselamatan anak. Dia karena kasih, maka dia tetap memelihara kesatuan. Tidak ada perpisahan antara dia dengan anaknya. Dia tidak mau satu keluarga jadi terpisah dan berantakan. Dia karena kasih, maka dia rela memberikan apa? Seluruh kerajaan, bahkan jiwanya. Kepada siapa? Kepada istrinya, anak-anak. Maka kasih tidak pernah gagal. Love never fail. Saya sangat harapkan Alia, Nathan, hari ini engkau memulai perjalanan yang baru. Today is the beginning, not the end. Maka di dalam perjalanan hidup saudara yang baru ini, perjalanannya masih panjang. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita tahu Tuhan yang memimpin, Tuhan memelihara. Tapi ada satu hal yang engkau harus pegang teguh. Satu karakter, budi luhur yang harus kamu praktekkan setiap hari. Yaitu love. Love one another until the end. Because love is strong. No separation. And bear everything. And no reservation. Love never fail. Coba ucapkan apa terakhir. Puji Tuhan. Ya. Saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih Pendeta Stephen Hosea yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih tidak pernah gagal. Dan saat ini kami dari Persekutuan Lingkungan Wilayah Green Garden, di mana setiap bulan kami bersekutu di kediaman Bapak Hedi dan Ibu Sufung. Ya, kita bersyukur hari ini kita rekan-rekan dari Persekutuan Lingkungan Green Garden juga boleh berbagian di dalam hari yang berbahagia ini. Lagu yang akan kami naikkan dalam bahasa Mandarin dengan arti yaitu ini adalah lagu berkat. Berkat dari Tuhan. Menjadi doa kami kiranya Nathan dan Alia di dalam kehidupan pernikahan kalian dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kasih, iman, dan pengharapan, serta damai dan sukacita dari Tuhan. Dipersilakan rekan-rekan paduan suara Persekutuan Lingkungan Green Garden.
Saat ini kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dipimpin oleh Pendeta Dhani Christopher. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri di tempat. Sidang pernikahan yang dikasihi Tuhan, dengan perasaan gembira kita berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Pernikahan diadakan oleh Tuhan maka harus dihormati oleh manusia. Pernikahan merupakan rahasia persatuan antara Allah dengan gerejanya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Oleh sebab itu dengan hati yang takut dan hormat di hadapan Tuhan dan manusia, kita mengesahkan pernikahan ini, dan dalam kesempatan ini saya menjadikan saudara sekalian sebagai saksi. Saudara Nathan dan saudari Alia, saudara berdua telah mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam terang kasih karunia Kristus. Keputusan saudara berdua telah diterima oleh majelis jemaat dengan gembira dan tanpa ragu. Ketahuilah bahwa satu keluarga yang bahagia hanyalah keluarga yang didasarkan pada kasih dan kesucian. Oleh sebab itu hendaklah kalian berdua dengan sungguh-sungguh di dalam kehendak Tuhan saling mengikat janji. Ikatan janji kalian berdua akan penuh dengan damai sejahtera. Karena itu saya mengundang saudara berdua untuk maju ke depan, untuk menyatakan keputusan dan janji saudara di hadapan Allah dan jemaatnya. Ya, menghadap depan dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang menjadikan segala sesuatu, yang memberikan segala anugerah dan yang menetapkan pernikahan manusia, kiranya nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan atas umat yang hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau yang terus menjadi kekuatan dan kemuliaan kami. Kedua mempelai berdiri di hadapan-Mu, berkatilah perjanjian pernikahan mereka, agar dapat bertahan teguh dalam keluarga baru mereka. Karena Engkaulah Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan manusia. Dan kiranya Tuhan mengajar mereka untuk saling mengikat janji demi kemuliaan bagi Tuhan, agar sejahtera-Mu dilimpahkan bagi mereka berdua. Amin. Saat ini saya akan bertanya kepada kedua mempelai, dimulai dari mempelai laki-laki. Saudara Nathan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saudari Alia dan bersedia menjadikan dia sebagai istrimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya, dan melindunginya. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Kepada mempelai perempuan, saudari Alia, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saudara Nathan dan bersedia menjadikan dia sebagai suamimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya, serta melayaninya. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Cincin adalah suatu lambang yang nampak dari perjanjian kedua mempelai ini untuk menyatakan bahwa mereka saling mengasihi, menjadi satu, mendirikan keluarga yang bahagia. Cincin berbentuk lingkaran, melambangkan kasih yang sempurna
yang kekal, tidak berkesudahan. Saya sekarang akan bertanya kepada kedua mempelai. Saudara Nathan dan Saudari Alia, apakah kamu berdua bersedia menerima cincin ini sebagai tanda ikatan perjanjian pernikahanmu? Ya, kami bersedia. Silakan saling berhadapan. Saudara Nathan, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan Saudari Alia. Ya, silakan. Saya, Nathaniel Wilson, dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengambil engkau sebagai istriku. Terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan perjanjian pernikahan kita berdua. Amin. Saudari Alia, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan Saudara Nathan. Saya, Alia Ignacia Kam, dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengambil engkau, Nathaniel Wilson, sebagai suamiku. Terimalah cincin ini menjadi tanda ikatan perjanjian pernikahan kita. Amin. Silakan saling berpegangan tangan. Janji setia akan diucapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Silakan. Saya, Nathaniel Wilson, di hadapan Tuhan berjanji, mulai hari ini dan seterusnya mengambil engkau, Alia Ignacia Kam, sebagai istriku satu-satunya, maupun dalam keadaan baik atau buruk, keadaan suka atau duka, kaya atau miskin, dan berjanji untuk menyanggupi untuk kehidupan kita bersama-sama, untuk melayanimu, untuk menghormatimu, untuk melindungimu, untuk mengasihimu, cintaimu, dan mengasihimu. Hanya maut yang bisa memisahkan kita berdua. Amin. Mempelai perempuan silakan mengucapkan janji setia. Saya, Alia Ignacia Kam, di hadapan Tuhan berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, menjadikan engkau, Nathaniel Wilson, sebagai suamiku satu-satunya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin, dalam keadaan bagaimanapun, menyanggupi untuk hidup bersama denganmu seumur hidupku. Mengasihimu, menghormatimu, dan melayanimu, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Saudara Nathan dan Saudari Alia telah saling mengikat diri dengan perjanjian nikah di hadapan Tuhan dan manusia, dan telah saling memberi cincin sebagai tanda perjanjian nikah. Sebagai hamba Tuhan, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya mengesahkan dan meneguhkan Saudara Nathan dan Saudari Alia sebagai suami istri. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih yang mengikat dan mempersatukan kalian berdua, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah kalian berdua, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu. Amin. Silakan berlutut. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Saya akan memberikan doa berkat kepada mempelai. Ya Tuhan, kedua anak-Mu ini telah berjanji di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Karena itu, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka. Allah yang menyertai Nathan dan Alia dari hari pertama pernikahannya sampai Tuhan yang memanggil mereka. Allah yang menyertai Nathan dan Alia di dalam kehidupan mereka sebagai suami istri.
Allah yang memberkati kandungan dari Alia sehingga mereka memiliki keturunan dan menjadi sukacita bagi mereka berdua dan keluarga besar. Tuhan yang memberkati Alia dan Nathan sehingga mereka bisa berhasil di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memberkati Nathan dan Alia sehingga mereka pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang, menjadi garam, sehingga dalam segala hal yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan bangkit berdiri. Mempelai silakan untuk berpindah tempat. Kita akan melihat penandatanganan piagam pernikahan kepada kurang mempelai. Belum. Sorry. Ya, kita akan melihat Nathan untuk membuka cadar dulu. Ini yang ditunggu-tunggu, silakan. Oh, tahan dulu. Udah, silakan dibuka cadarnya pelan-pelan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh jemaat. Kecupan pertama Nathan kepada Alia sebagai suami istri. Silakan. Silakan ke belakang untuk penandatanganan piagam pernikahan. Kepada kedua saksi dari majelis jemaat, Diakan Livi dan Diakan Harry, persilakan juga maju ke depan. Pernyataan dan perjanjian di hadirat Tuhan dan jemaatnya. Kami berdua masing-masing, Nathaniel Wilson dan Alia Ignatia Kam,
mulai dari saat pengingkaran akad nikah ini dan seterusnya sepanjang hidup, saling menerima dan mengikat menjadi suami istri yang sah dan satu-satunya, saling bersungguh-sungguh jujur, setia, dan bertanggung jawab sepenuhnya di waktu suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, akan tetap saling mengasihi, menghormati, menghargai, melayani, memelihara, dan senantiasa menuntut hidup suci bersama-sama dengan pengertian, keikhlasan, itikat baik, rukun, damai, mesra, dan bahagia di dalam iman, pengharapan, dan kasih murni Kristiani. Oke, ini buat kalian ya. Yang terbaik, selamat ya untuk datang. Dari Gereja GPMBRI, diwakili oleh Diakon Livi Sadikin, akan memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab. Alkitab firman Tuhan yang kiranya menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga Nathan dan Alia. Saat ini Nathan dan Alia akan menyalakan lilin penyatuan dan dilanjutkan dengan memberikan persembahan syukur sebagai suami dan istri di hadapan Tuhan. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go. Through it all. Tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang lain selain kita mau bertekad hidup bagi Tuhan. Itulah yang menjadi tekad dari Nathan dan Alia, dan kiranya menjadi tekad dari setiap kita. Mari kita nyatakan tekad kita hidup bagi Tuhan melalui pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus adalah kebenaran dan kita mau menyatakan di hadapannya, kita mau hidup bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup
sekalian untuk berdiri, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan bagi Tuhan, doksologi. Puji Allah Maha Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon saat sumber berkat. Mas sekalian pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Inilah saatnya momen yang paling mengharukan. Ketika kedua mempelai, mereka akan memberikan penghormatan kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan, merawat, mendidik, dan mengasihi Nathan dan Alia. Penghormatan yang pertama diberikan kepada orang tua dari Nathan. Persilakan Nathan dan Alia. I call you faithful for the promises you've kept and for every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go. You've never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Kemudian penghormatan kepada orang tua dari Alia. What a friend we have in Jesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness and how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Saat ini Nathan dan Alia akan memberikan penghormatan kepada kita sekalian yang hadir. Dipersilakan kita berdiri. Ya, penghormatan kepada jemaat, silakan dimulai. Kita beri aplaus dan juga doa bagi mereka ya. Oke, jemaat dipersilakan duduk. Dan saat ini mewakili keluarga, ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Bapak Hedikam. Saya atas nama kedua mempelai dan juga atas nama kedua keluarga mempelai mengucapkan puji Tuhan dan puji syukur yang sebesar-besarnya atas karunia dan anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengizinkan pemberkatan nikah pagi hari ini, ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Dani Christopher yang sudah memberikan peneguhan dan pemberkatan nikah, dan juga kepada Pendeta Stephen Hosea dan Ibu Esther Hosea, istrinya. Pendeta Hosea tadi telah memberikan firman Tuhan. Mereka berdua terbang cukup jauh dari Amerika untuk menghadiri pemberkatan nikah ini. Terima kasih Pak Pendeta Stephen Hosea dan Ibu Esther Hosea. Dan juga tidak ketinggalan Ibu Guru Injil Roslani Eman yang telah memimpin upacara atau sebagai liturgis ibadah pemberkatan nikah ini. Tidak berlebihan juga saya ucapkan terima kasih kepada Diakon Heri Kurniawan dan Diakon Livi Sadikin yang telah menjadi saksi pernikahan ini. Dan ada satu lagi teman kita, Diakon Leong Wisyong dan Ibu Cenali yang bersedia menjadi penerima tamu di pagi hari ini. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan, pemusik, multimedia, ibu-ibu, tidak lupa ibu-ibu yang ikut
membantu mendekor gereja ini untuk upacara ibadah hari ini. Dan juga ibu-ibu yang juga membantu konsumsi di bawah. Begitu ya. Juga kepada teman-teman Alia semua, ada yang dari Singapura, beberapa dari Singapura, dan juga dari Australia, ya, si Ivan, ya kan. Teman-teman Nathan juga yang dari Singapura, saya dengar ada, ya. Juga kepada rekan-rekan dari Fosrock dan Senggo Bank Indonesia, terima kasih banyak telah hadir. Tidak lupa juga terima kasih kepada paduan suara guru sekolah minggu dan paduan suara Green Garden. Juga kepada Penatua David Lukman, hamba Tuhan Gereja GPMBRI, serta majelis rekan-rekan para majelis Gereja GPMBRI Kemurnian, serta teman-teman dari jemaat GPMBRI Kemurnian ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jikalau ada 1-2 saudara yang saya terlupakan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Saat ini pengantin akan menerima ucapan selamat dari kita dan dilanjutkan nanti dengan foto bersama. Saya persilakan dulu ke pihak orang tua, boleh mendampingi Nathan dan Alia. Orang tua dari Alia di samping Nathan. Orang tua dari Nathan di samping Alia. Silakan untuk dari sisi kanan saya boleh terlebih dahulu memberikan ucapan selamat, lalu kemudian masuk ke dari sisi kiri. Silakan. Dan list foto nanti tolong juga ditayangkan ya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam list foto harap tidak meninggalkan ruangan ini karena nanti ada foto bersama dengan pengantin. Untuk list foto boleh ditayangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang namanya ada di dalam list foto ini harap tinggal. Nanti akan dipanggil untuk foto bersama pengantin. Ada halaman keduanya. Ya, jadi semua yang termasuk di dalam list foto ini harap tinggal dulu di ruangan ini. Untuk majelis, guru sekolah minggu, PLGG, The Gift, harap tinggal di sini. Keluarga dari Nathan, dari
Papa Alia, dari Mama Alia, teman-teman gereja, bridesmaid, groomsmen, penata layan.